Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, bertemu lagi sama Ibu ya. Kali ini Ibu akan memberikan materi perkuliahan kajian PKN MISD, yang mana pembahasannya adalah pembahasan lebih lanjut dari minggu sebelumnya, yaitu pembelajaran tentang pendidikan nilai dan moral. Nah, pada pembahasan kali ini adalah pendidikan nilai dan moral dalam keluarga dan juga sekolah. Nah, bagaimana pendidikan nilai dan moral dalam keluarga dan sekolah, serta bagaimana kenyataannya pada saat sekarang ini, apakah sudah sesuai dengan harapan, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Seperti yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya ya Ananda, bahwa pendidikan nilai itu merupakan suatu penanaman dan pengembangan nilai-nilai pada diri seseorang. Nah, di sini seseorangnya adalah seorang siswa atau seorang anak. Nah, serta pendidikan nilai ini merupakan bagi bantuan terhadap peserta didik atau agar peserta didik tersebut menyadari dan mengalami nilai-nilai serta menempatkannya secara integral dalam keseluruhan hidupnya. Nah, kemudian yang namanya pendidikan moral itu adalah pendidikan yang mengajarkan tentang sikap dan bagaimana perilaku sehari-hari yang baik. Nah, di sini yang ditekankan adalah bagaimana sikap dan perilaku siswa yang baik dalam kehidupannya. Nah, jadi dalam kaitan ini dapat dimaknai bahwa pendidikan nilai dan moral sebagai sebuah proses dari satu, penanaman dan pengembangan nilai dan moralitas pada diri anak. Dua, bantuan terhadap anak agar menyadari dan mengalami nilai-nilai serta penempatannya secara integral dalam hidupnya. Tiga, pengajaran atau bimbingan kepada anak agar menyadari nilai kebenaran, nilai kebaikan, dan nilai keindahan melalui proses-proses pertimbangan nilai yang tepat dan pembiasaan bertindak yang konsisten. Nah, jadi proses ini merupakan sebagian besarnya dipelajari anak melalui peniruan atau disebut juga dengan imitation dan penyajian contoh perilaku. Nah, di sini anak akan meniru apa yang dilihatnya, kemudian apa yang didengarnya, kemudian menyajikannya dalam bentuk perilakunya sendiri, kemudian juga bisa menilai dari perilaku yang dicontohkan oleh orang tua maupun guru maupun masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, dengan demikian, idealnya pendidikan nilai dan moral ini pada dasarnya adalah bertumpu pada proses meniru dan keteladanan yang berlangsung pada pendidikan di keluarga, sekolah, dan maupun masyarakat. Nah, di mana anak-anak itu hidup dan tinggal di lingkungan tersebut. Nah, di sini karena idealnya seperti itu, namun realitanya pendidikan nilai dan moral dalam keluarga dan juga sekolah itu kurang berjalan dengan baik. Nah, salah satunya di sini realita pendidikan nilai dan moral dalam keluarga yang pertama yaitu yang pertama kebanyakan orang tua berasumsi bahwa suksesnya masa depan anaknya itu sangat terkait dengan prestasi akademiknya di sekolah. Jadi kebanyakan orang tua itu memandang bahwa anaknya itu akan sukses atau masa depannya akan terjamin jika memiliki prestasi akademik atau nilai-nilai yang baik di sekolah. Serta sederajat predikatnya itu dikaji dari kejuaraannya. Nah, kemudian jika anak tidak mendapatkan juara, maka orang tua menganggap bahwa anak tersebut belum sukses. Nah, jadi untuk mencapai kesuksesan anak, yaitu kejuaraan dari anak, orang tua tersebut rela
melakukan apa saja untuk mencapai keinginannya tersebut. Nah, akibatnya banyak orang tua tersebut terfokus berakselerasi dan bekerja dalam asumsi materialistis dan formalitas. Nah, di sini orang tua itu memfokuskan anak kepada suatu pencapaian, yaitu pencapaian juara. Kemudian dalam mencapai tersebut mereka membanting tulang, bekerja mulai dari pagi sampai nanti pulangnya malam untuk mencapai kebutuhan materi dalam memberikan pendidikan kepada anaknya. Nah, sehingga orang tua berada dalam jebakan sehingga anak berada dalam jebakan kesendirian tanpa kehadiran orang tuanya dengan segenap kasih sayang. Jadi anak itu banyak merasa sepi di rumah, tidak ada orang tua dan bahkan hanya tinggal dengan pembantu atau dengan neneknya. Kemudian kasih sayang yang diharapkan dari orang tuanya tidak didapatkannya. Nah, hal ini menyebabkan nilai dan moral anak menjadi rendah atau menjadi kurang, yang mana anak-anak menjadi keras kepala, kemudian banyak anak yang ingin mencari perhatian sehingga melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti mengganggu temannya kalau dia lagi di sekolah, kemudian bisa juga membentak-bentak atau berbicara kasar dan lain-lain. Nah, fenomena ini atau kejadian ini sesuai juga dengan pendapat yang disampaikan oleh Suyanto, yang mana Suyanto mengatakan bahwa penyebab utama rendahnya moral anak adalah semakin longgarnya peran orang tua dalam kontak keseharian. Nah, baik itu dari aspek frekuensi maupun aspek intensitas serta aspek kualitas komunikasi. Nah, jadi di sini komunikasi dan juga intensitas waktu antara orang tua dan anak itu sangat dibutuhkan. Nah, melihat fenomena ini, maka ada beberapa solusi mungkin bisa untuk memecahkan masalah tersebut. Yang pertama yaitu tingkatkan intensitas dan kualitas interaksi serta komunikasi antara anak dengan orang tua. Nah, kemudian yang kedua, Ananda sebagai calon pendidik atau pendidik nantinya, jalinlah komunikasi yang harmonis dengan orang tua siswa. Nah, agar bisa sama-sama mendidik anak atau siswa kita menuju nilai dan moral yang baik seperti yang diharapkan. Nah, jikalau ada anak yang bermasalah nantinya di sekolah, itu nanti diceritakan kepada orang tuanya dengan bahasa yang baik dan juga sopan, sehingga orang tuanya bisa membantu mendidiknya di rumah sesuai dengan yang kita sarankan. Atau bahkan sebaliknya, orang tuanya berkomunikasi dengan kita, kenapa anaknya seperti ini, perilakunya kurang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, baru nanti kita memberikan berbagai macam saran. Nah, dari hubungan komunikasi antara orang tua dan guru atau pendidik itu akan terjalin dan bisa membantu peserta didik atau anak menuju moral yang diharapkan. Nah, selanjutnya pendidikan nilai dan moral di sekolah, realitanya bagaimana? Nah, realita pendidikan nilai dan moral di sekolah ini hampir sama dengan pelaksanaan pendidikan nilai di sekolah, di keluarga. Nah, yang mana eksistensi penanaman nilai-nilai, norma dan moral kepada anak didik, teredukasi dengan kepentingan sekolah untuk mengejar capaian prestasi akademik siswanya. Nah, jadi fokusnya kepada prestasi-prestasi akademik, sehingga seluruh program sekolah mulai dari program intrakurikuler seperti pengembangan kurikulum, penyusunan silabus, dan materi pembelajaran, perancangan pembelajaran, kegiatan pembelajaran antara peserta didik dan siswa, dan refleksi dan evaluasi maupun program ekstrakurikuler nantinya seperti program berbasis bakat dan minat,
semuanya itu didesain hanya untuk mengejar prestasi-prestasi formal, baik akademik maupun non-akademik yang tinggi bagi siswa-siswanya. Nah, karena lebih mementingkan prestasi-prestasi, berbagai macam cara itu dilakukan oleh pendidik atau oleh guru, sehingga sering mengabaikan tentang moralnya siswa. Nah, jadi data empiris di siswa ini menunjukkan bahwa kebanyakan, selain itu kebanyakan kepala sekolah juga disibukkan untuk menyusun renstra atau rencana strategis dan program dengan target-target prestatif formal institusional. Nah, bukan targetnya substansial pendidikan sesuai standar pendidikan yang ada. Nah, sementara itu para pendidik yang hanya sibuk menyiapkan dokumen administrasi seperti sertifikasinya, karena sekarang administrasi untuk melengkapi sertifikasinya itu sangat banyak, makanya kebanyakan pendidik hanya sibuk dalam menyiapkan dokumen administrasi tersebut, baik dari segi bahan ajarnya dan lain-lain, serta menghabiskan target materinya. Nah, di sini maksudnya guru atau pendidik itu terkejar-kejar dalam mencapai target materi yang disajikan. Pendidik kebanyakan menganggap bahwa kalau saya nanti lama-lama membahas tentang moral atau membenahi tentang perilaku siswa, nanti tidak terkejar target materi saya. Nah, nanti yang rugi juga siswa, tidak bisa mengikuti ujian. Nah, kebanyakan seperti itu spekulasi yang dimiliki oleh guru. Nah, kemudian kebanyakan juga mengarang simbol-simbol pencapaian prestasi akademik siswa atas mata pelajaran yang dibimbingnya, daripada membimbing dan mendidik siswa secara komprehensif. Nah, di sini maksudnya adalah mengarang simbol-simbol pencapaian prestasi. Contohnya, si A prestasinya sudah sampai sekian, padahal ternyata itu tuh hanya prestasi akhirnya saja, tapi tidak dimulai dari awal. Nah, dari awal maksudnya di sini bagaimana dia dalam pembelajaran, apakah dia mencontoh atau tidak, kemudian bagaimana sikapnya itu kurang dinilai. Nah, kemudian para pendidik juga kurang respect, kurang peduli, dan ada juga yang enggan menegur anak didiknya yang berperilaku tidak sopan, dan juga ada juga yang mengabaikan nilai-nilai norma moralitas yang ada. Bahkan ada juga yang abai atau cuek begitu saja meskipun siswanya sudah jelas melanggar norma, nilai, dan moral yang ada. Nah, kemudian keadaan ini semakin yang menyedihkan karena proses pembelajaran dan ukuran ketercapaiannya hanya dilihat secara akademik saja. Itu berdasarkan nilai rapor atau nilai ujian, sehingga anak-anak tidak mengalami proses berbudi pekerti sebagai kesatuan pengalamannya secara konkret dan komprehensif. Nah, meskipun kurikulum yang sekarang dilaksanakan adalah kurikulum 2013, itu sudah menuntut mengajarkan siswa kepada pendidikan nilai dan moral. Namun implementasinya belum banyak yang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itulah fenomena yang ada di beberapa sekolah. Nah, solusinya untuk mengatasi hal tersebut, yang pertama, perlu dikembangkan lingkungan pembelajaran di sekolah yang dilandasi oleh nilai, moral, dan sikap seperti sikap hormat dan menghargai, kemudian sikap tanggung jawab, disiplin, keteguhan, toleransi, kedamaian, kasih sayang, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua, mengintegrasikan pendidikan nilai dan moral ke dalam setiap proses belajar mengajar, sehingga pendidik atau guru memiliki perspektif nilai moral dalam mendesain aktivitas kependidikan mereka. Nah, itulah Ananda beberapa permasalahan yang terkait dengan pendidikan nilai dan moral di lingkungan keluarga dan juga sekolah, serta beberapa solusi yang ditawarkan. Nah,
Berikut tugas Ananda adalah silakan Ananda cari dan amati apa-apa saja kira-kira permasalahan yang ada terkait dengan pendidikan nilai dan moral anak, baik itu di sekolah maupun di keluarga. Kemudian nanti berikan beberapa solusinya sesuai dengan permasalahan yang Ananda temukan. Nah, itulah penjelasan materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.